ternyata rem tangannya jebol juga. Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Tidaknya semua kami anggota lapangan siap jadi saksi. Seperti apa nanti pelajari. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Pakai tali tambang, minta ke warga. Nah, gunanya ini untuk melindungi kita dari paparan asap di kebakaran. Ini yang bikin tidak maksimal kenapa? Satu, selangnya sering macet. Ini nih giniannya, pembuangannya kadang bisa lepas. Saya akan coba. Udah masih bisa napas? Masih bisa. Oh, kok tetap nggak bisa nafas ya? Saya mencermati modus seperti banyak ya, modus berkait dengan pengadaan barang, pemeliharaan, peralatan. Ada telepon di UPT kami dan di UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sektor kami rusak. Tolong yang dibuat. Karena rem tangannya dobol. Ini rem tangannya dobol. Sandi butar-butar petugas Damkar Depok yang sempat peralatan damkar di tempatnya bekerja tidak memadai. Kini ia kembali pada hari ia bersama dengan kuasa hukumnya melapor hatnya. Selamat sore, Mas Nirawan dan Regu ya, betul. Dan ini dia ini, Pak Sandi yang lagi viral. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Oke, yang tidak sehat kondisi UPT-nya. Iya, betul. Bisa dilihat sendiri. Jadi, nah sebelum saya lihat-lihat lebih jauh, tapi saya mau nanya dulu ke Sandi. Anda melaporkan ada, emangnya Anda seberapa yakin bahwa korupsi itu yang nyata terjadi? Istilahnya kan memang ada angkanya, Mbak. Oke, saya mau tahu, kan bawa bukti nih ke Kejari. Berikut foto dan ada beberapa gitu, kayak misalnya sirup LKPP ya. Kayak saya kasih contoh misalnya pengadaan HT ya, Mbak. Pengadaan HT itu misalnya di sirup LKPP itu ada 140 buah. Tapi fakta lapangannya itu yang dibagikan misalnya di UPT saya hanya 3, terus di UPT Tapos itu hanya 3, dan UPT lain gitu. Kalau Totalnya tidak mencapai 140? iya. Oke, itu satu barang? Iya, satu barang. Yang tercatat yang Anda tahu ada berapa banyak barang? Banyak sih, Mbak. Tidak hanya HT saja? Iya. Kan saya dengar bahwa ada kok yang diganti, sudah diganti, diminta diganti dan sudah diganti. Itu sesuai nggak penggantiannya? Kalau
Kalau dibilang fakta lapangan sesuai, tidak sih Mbak. Yang bikin tidak apa? Jumlahnya yang tidak tepat atau kualitasnya yang tidak bagus atau gimana? Ya kayak contohnya selang. Heeh. Selang itu yang dibawa sama mereka misalnya sekitar sampai 8 atau 10. Tapi yang diganti baru hanya 5. Selang itu berguna kalau di daerah Depok itu kan banyak gang-gang sempit Mbak. Yang mobil unit itu tidak bisa mencapai. Jadi kan kita ngakalinya gelar selangnya sampai panjang untuk nyambung-nyambungnya gitu. Tapi kalau misalnya mereka bawa 10, ya otomatis harus gantinya 10 dong. Kita kan nggak bisa nerka-nerka nih TKP itu seperti apa. Banyak tuh yang kayak gitu ya, yang dibawanya berapa, yang dikasihnya cuma tidak nyampe sesuai angkanya gitu ya? Iya. Banyak ya. Waktu itu sempat mengeluhkan remnya yang kemudian tidak bagus dan lain sebagainya. Kita boleh lihat detailnya nggak? Iya. Tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double. Ini rem tangannya double. Kalau unit yang kemarin rem tangannya itu double, itu dibawa sama mereka. Oh, udah dibawa? Ya, ini Oke. lagi. Kalau yang ini mobilnya oke atau tidak ini? Kalau ini, Kalau ini kan sebenarnya backup ya, backup mobil yang rusak kemarin dibenerin. Oke. Jadi ada mobil kita yang kemarin dibenerin, yang 1000 liter dibawa ke Makau Kembang untuk diobrol semuanya. Jadi ini gantiannya buat di sini. Cuma Oke. dengan kapasitas yang berbeda aja. Ini berapa kapasitasnya? Ini kapasitas 4000 liter. Oh, yang dibawa pergi berapa? 1000 liter. Oke, berarti ini lebih bagus dong ya? Ya, enggak juga. 1000 dengan 4000 liter? kalau kita kan lihat jalur TKP Mbak, 1000 liter itu efektif untuk masuk ke gang-gang sempit. Oh, kalau ini tidak efektif untuk ke gang kecil. Iya. Yang pada saat di pemadaman gereja, mobil inilah yang bermasalah. Oh, yang kemudian sempat viral juga waktu Iya, itu? yang mogok. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan, Pak. Karena mobil 1000 masih perawatan nggak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Kemarin waktu ini mogok itu apa masalahnya? Jadi rantainya ini kan ada 2, Mbak. Tuh, ini kan ada 2 dipasangnya. Jadi dipasang mereka tuh hanya 1. Kita tuh udah ngajuin operator semua. Jadi tekanannya tidak maksimal, Mbak. Pada saat nyalain itu semprotan airnya itu keluarnya kayak kencing, Mbak. Gitu. Kecil ya? Iya. Karena memang kan kalau untuk pejabat kan Malaysia memang ini mobil suplai, nggak boleh mobil tempur gitu. Oke. Tapi kan karena desakan masyarakat, kita harus pakai tempur, Mbak. Oke. Gitu. Memang kan harusnya teknisnya itu di satu PT harus ada 2 unit untuk tempur, Mbak. Karena kan selain kita satu nyemprot ke titik api, satu lagi buat backup untuk tidak meluas. Ya, gitu. Jadi penting sekali tuh unit tempur itu ya? Ya, jadi unit nah tempur. itu ditanya nggak kenapa cuma 1 yang dipasang rantainya? Dia cuma bilang nggak ada rantainya gitu. Padahal kan rantai seperti ini, saya sampai nanya ke bengkel loh, Mbak. Itu ada. Ada harganya mahal nggak? Enggak, harga paling mahal untuk sebuah rantai paling 200.000, Mbak. Kalau untuk ya anggaran 1 miliar kan. Oke, cukup lah ya harusnya ya. Jadi rantai itu cuma 1, padahal harusnya 2. Ya, kalau sekarang udah dipasang. Sekarang udah dipasang 2. Viral. Wah, Betul. setelah kebakaran gereja itu? Iya, gereja. Oke. Apalagi yang bermasalah di mobil ini? Yang dirasa menghambat kerja lah. Sebenarnya saya berharap jangan di tempat saya aja gitu. Kayak teman-teman ada bukti videonya, ngirimin bukti video ke saya Bahwa? di unit-unit kayak semacam UPT Tapos, UPT Cipayung, dan UPT lain itu rem tangannya double. Rem tangannya nggak berfungsi. Nih unit 1000 nih UPT Cipayung nih, ya nih. Sekarang nih hari ini nih, ya. Aneh buka. Nih, rem tangannya double. Satu jari double kagak ada isinya, sampai mentok tuh, sampai mentok. Habis belum dibenerin. Kalau istilah kata mah kemarin manggis doang pas viral dibenerin ini. Bukannya semuanya merata gitu ya. Astagfirullahaladzim pada daya.
kalian biasanya dulu sempat urunan dan lain sebagainya kalau ada kebutuhan-kebutuhan kecil. Ya, contohnya kayak nih masyarakat Kota Depok tahu semua kan udah berapa ribu orang yang udah datang ke kantor dinas pemadam kebakaran seluruh Depok. Mini grinder yang kita pakai untuk nolong masyarakat Kota Depok itu bukan dari dinas, Mini grinder itu dari uang pribadi kita. berapa harganya mini grinder itu? Sebenarnya harga mini grinder itu nggak begitu mahal. Berapa? Jadi ada yang kisaran 200.000 sampai 500. Ya, yang dibeli kemarin berapa? Yang kemarin itu karena kita patungan sama anggota, kita beli yang sekitaran 200 ribuan. 200 ribuan. Itu pun barangnya seperti pisau mini grindernya itu kan barang sekali pakai. Jadi ketika satu kali pakai itu habis. Langsung harus beli yang baru lagi. Iya, jadi kita harus nyetok. Nah, nyetoknya itu pun kita harus pesan sendiri. Jadi kalian bayar sendiri? Iya, Selain grinder pernah ngumpulin uang urunan untuk beli apa lagi? Bensin sensor, Iya. Bensin sekalipun, bensin untuk sensor itu? sensor. Urunan. Iya, Teman-teman di sini nih sudah PNS atau masih honorer? honorer. Penghasilan berapa honorer? Jujur masuk KTM 3280. Sekarang dengan gaji 3 begitu kalian masih ngumpulin uang, mau merelakan uangnya untuk dikumpulin? Iya. Udah masih bisa napas? Masih bisa? Udah nggak bisa? Iya. Tuan. Udah kalau nggak kuat? Iya. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik, semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Damkar Di mana? itu Sini? udah meluas ke penyelamatan ya. Oke. Penyelamatan Jadi itu tidak hanya memadamkan api gitu tidak ya? hanya memadamkan api, tapi kita menangani musibah, bencana segala Oke. macam. Nah, ini salah satunya untuk alat penyelamatan. Oke. Nah, ini namanya tripod. Tripod ini sebenarnya harus didukung dengan tali karmantel, karabiner, dan alat-alat pendukung lainnya. Gitu. Oke, ini fungsinya ngapain nih? Ini fungsinya buat penyelamatan, bisa digunakan untuk orang kejebur sumur. Oh, jadi ini akan dipasang tali. Iya, dipasang tali. Kemudian turun nih. Turun. Kalau misalnya harus turun sumur. Nah, kebetulan kan ini bisa pakai sling. Tapi sling ini kadang-kadang itu dia macet dan perlu backup tali. Nah, dan ini nggak ada talinya. Nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya menyelamatkan sumur pakai Tali tambang, minta ke warga. pinjem ke warga. Iya. Ini juga, ini kemarin kita dapat komplainan dari masyarakat, Mbak. Oh, ini apa alat waktu COVID, ini fogging. Mbak, ini nggak berfungsi. Ini rusaknya dari kapan? Udah dari lama, Mbak. Oh, udah bertahun-tahun. Iya, udah setahun lebih. Udah Padahal setahun. kita udah ngomong, ini perlu. Apa kerusakannya? Nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala, Mbak. Tidak mau nyala. Iya. Oke. Sensor sih kemarin udah Dikasih sama YouTuber, Bang Broron. ya, Oke, itu sensor ini ya? dibagi. Iya. Oh, ini selangnya bocor. Iya, bocor. Ini bocor. Ini yang di ini nih. Iya, Jadi kalian pakein plastik. plastik. Iya. Oke. Ada berapa selang yang bocor di sini? Kalau kemarin banyak, Mbak, banyak terus udah diganti sama mereka, itu juga baru dikirim kayak misalnya yang saya bilang itu mereka bawanya sekitar 10. Jadi dikasih sama mereka tuh cuma 5, Mbak. Oh, ada 10 selang dibawa pergi. Iya. Tapi dikasihnya cuma 5. 5. Dan ini juga kemarin pada saat pemadaman di grup A atau grup cek itu ini ngomong ono ada bocor gitu. Nih itu, Mbak. Oh, ini. Ya, bocor. Robek gitu.
Jadinya airnya tidak kencang dong ya untuk kemudian Ya, tidak maksimal. tidak maksimal untuk menyemprot api gitu ya. Ya. Ini APD baru nih. Iya, ini kebetulan baru dikasih semenjak yang waktu Bang Sandi itu viral. Oh, jadi baru sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Iya. Oh, ini yang apa untuk pemadam itu? Nah ini tabung SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Nah gunanya ini untuk melindungi kita dari paparan asap di kebakaran. Seperti ini. Nah, ini kita kena satu. Ada berapa unit? Di PT Cimanggi sini ada 2. Nah, itu gini, ini kan untuk bisa bernafas di tengah asap yang tebal, misalnya kebakaran. Kan yang bekerja nggak cuma 2 orang. Iya. Betul. Kalau cuma 2 berarti yang bisa pakai cuma 2 orang. 2 orang. Terus yang lainnya pakai apa? Yang lainnya nggak bisa masuk ke dalam asap. Berarti yang masuk ke dalam asap jadinya hanya 2 orang saja. Orang. Selama ini tuh mencukupi nggak 2 orang yang Enggak. masuk? Dan fakta lapangan selama ini kita nggak pernah pakai ini, Mbak. Kenapa? Ya, maskernya nggak bisa napas. Oh ya? Ini yang bikin nggak bisa tidak maksimal kenapa? Apa? Satu, selangnya sering macet, terus apa ya? Ini nih giniannya, pembuangannya kadang juga kadang bisa lepas, Mbak, ini bahaya juga. Oke, coba aku Mau coba? pakai kayak gimana sih sebenarnya rasanya. Jadi ini kan sebenarnya untuk mempermudah supaya kita tidak menghirup asap kan. Fakta. Saya akan coba. Mohon maaf. Saya kencengin dulu ya. Mohon maaf. Ditahan dulu napasnya. Ya, Udah masih bisa napas? masih bisa. Udah nggak bisa? Ya. Saya takut nggak bisa napas ya. Hah? Ya, itu mampet. Dewan. Udah kalau nggak kuat? Iya. Oke, maaf. Itu Saya tetap nggak bisa napas. iya. Ini Itu udah dibuka pada. Jadi begitu rasanya Ya. Iya. ketika kalau ini dipakai. Iya. Ini seharusnya berfungsi untuk mempermudah pernafasan, utamanya ketika ada asap yang tebal. Tapi ketika saya mencoba tadi, sudah dibuka ya tadi oksigennya ya. Full. Tapi saya tetap tidak bisa menghirup gitu. Padahal itunya bunyi, udah ada Ketika bunyi itu artinya udara ngalir, tapi maskernya enggak. Dan ini sebenarnya tabung-tabung ini punya jangka waktu untuk dikalibrasi, Pak. Maksimal itu 5 tahun sekali. dan ini sudah berapa tahun? Dan ini semenjak saya 2015 di sini, ini belum pernah dikalibrasi. Mungkin 10 tahun. Iya, Belum pernah dikalibrasi. belum pernah dikalibrasi. Dan itu juga nanti resikonya mungkin ada udara yang tercampur dengan korosi tabung di dalam. Seperti itu yang kita hirup kan untuk paru-paru kita sendiri. Padahal ini fungsinya adalah safety untuk petugas. Jadi teman-teman di sini merasakan safety itu kurang sekali ketika berada di lapangan. Saya pernah pingsan di TKP, semua banyak teman pingsan di TKP. Ada teman-teman yang pernah sakit gara-gara harus memaksa masuk ke dalam asap yang tebal untuk memadamkan api. Banyak. Nah, buktinya sampai sekarang hidung saya jadi sinus karena asap. Mungkin dari asap, paparan asap ketika kebakaran kita nggak pakai masker segala macam. Di DKI kan ada beberapa yang meninggal juga pemadam. Iya. Banyak. Terus di daerah juga Mbak, daerah-daerah pelosok saya juga minta tolong untuk Kemendagri perhatikan yang di daerah-daerah gitu, APD-nya masih belang-belentong, mereka juga banyak memakan korban. Mungkin di DKI bisa disorot oleh media, tapi yang di daerah-daerah ada yang meninggal itu tidak ada yang tersorot.
ada telepon atau ada informasi kebakaran itu diterimanya di ruangan ini? Iya. Ini telepon komunikasinya. Oh, ini untuk terimanya. Terus kemudian langsung switch ke alarm. Iya. Berfungsi alarmnya? Fungsi Mbak. Berfungsi. Coba. Bunyi. Oke. Sandi, kenapa sih berani bersuara begitu keras? Saya perih gitu, pejabat-pejabat yang lain gitu dengan apa ya, dengan gayanya hanya cukup bilang sabar gitu. Sedangkan saya pernah ngomong, Pak coba dong jajalin tiket, mereka nggak mau. Di backing siapa sih berani sekali? Nggak ada, doa anak. Nggak takut dipecat? Saya percaya sih Mbak, kalau rezeki saya memang ditakdirin sama Tuhan di sini, saya akan di sini. Tapi kalau memang saya akan dipecat dari sini, ya berarti rezeki saya tidak di sini. Pernah diancam nggak untuk dipecat? Oh pernah. Apa dibilang? Kamu tuh bisa dipecat apa segala macam. Saya cuma bilang kalau pecat saya gitu. Bahkan mereka ngancem masalah aib, wah lu pernah kesalahan gini. Saya ngerasa kalau untuk masalah pribadi saya dibongkar ya bodo amat. Pak Nirawan ini kan komandannya ibaratnya. Terus bersuara keras begini, pernah dipanggil nggak sebagai komandan regu? Iya, sementara ini teguran-teguran sih secara lisan udah. Cuma kan kita bagaimana di lapangan, kita melihat fakta lapangannya seperti apa kita tahu. Sementara ini yang disuarakan Sandi itu tentang kebenaran dan kesejahteraan anggota lapangan, ya kita tetap support ke saudara Sandi. Nggak takut kalau nanti gimana terus akhirnya Pak Nirawannya juga dipecat? Ya kita juga punya satu prinsip yang sama lah sama Pak Sandi yang tadi. Jadi teman-teman di sini kompak dukung Sandi gitu? Demi kesejahteraan anggota, demi tugas berjalan dengan lancar, ya kita dukung. Rencananya kalau misalnya ini tidak ditindaklanjuti dari Kejari apa? Ya warga masyarakat nanti nilai kena hukum sosial dari masyarakat. Tidak bisa melanjutkan langkah lanjutan? Iya. Tidak, kalau belum ada untuk rencana? langkah lanjutan ada Mbak. Apa? Tapi saya tidak bisa ngomong sih. Tapi sudah menyiapkan gitu? Sudah menyiapkan. Terima kasih Mas Sandi, terima kasih juga Mas Nirawan sudah mau berbagi cerita, sudah ngajak kita keliling. Sekali lagi semoga ini menjadi perhatian serius karena damkar itu tidak boleh dipandang sebelah mata karena tugasnya ternyata belakangan tidak cuma memadamkan api, pengendalian, tapi juga Evakuasi semuanya. evakuasi dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Sama-sama. Kita jujur untuk masyarakat nih semua kita buka, operator pemadam itu di Depok nggak ada punya SIM. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah kasus korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Tambah umur, Makin prima, makin cinta. karena hidup kita balance. Balance lifestyle. Balance diet. Dan minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Formula khusus untuk kesehatan pria dan wanita. Hidup lebih balance dengan Sido Muncul Natural. Female Balance buatku. Male Balance buat aku. Sido Muncul Natural. Good health, better life. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Spotify-ku, tempat curhat cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain.
Spotify tahu uniknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Yang penting buatku, Samsak untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Hai Ongli, kamu fresh banget. Ini loh, baru Fresh Care Smash Matcha 4-in-1 Double Inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Fresh Care Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Stand Up Comedy Indonesia 11. Segera di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat saling serang. Akibat kejadian ini, dua orang mengalami luka. Saling serang dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Pengayoman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Diduga peristiwa terjadi akibat ketersinggungan dan hingga saling ejek. Dua orang dari masing-masing kelompok atau kubu terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, guna mencegah agar kejadian serupa tidak terulang, petugas Polsek Panakukang disiagakan di lokasi kejadian. Demikian Kompas Update, saya Rizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Planstanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Makan. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Planstanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kita jujur untuk masyarakat nih, semua kita buka. Operator pemadam itu di Depok nggak ada punya SIM. Oh. Jadi kalau seandainya nabrak kita bisa kena hukum. Kita udah ngajuin untuk pembuatan SIM di kantor itu nolak. Jadi kita tuh di... Alasannya menolak apa? Katanya nggak ada anggaran, apa segala macam gitu. Mereka kan tinggal ngajuin gitu. Kita bahkan sudah sempat tanya ke Pak Dewan gitu. Dari pejabatnya sendiri nggak ngajuin itu.
Laporan adanya dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok lantaran tidak dibenahinya sejumlah peralatan dan juga fasilitas di UPT pemadam kebakaran kali ini tidak hanya menghambat kerja dari petugas pemadam kebakaran, tapi juga rugikan masyarakat. Kita ada kebakaran. Tapi karena mobil unit yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede. Tapi sulit. Gang sempit, kita bawa mobil besar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok memiliki anggaran sebesar 34 miliar rupiah pada tahun 2024. Anggaran ini tidak hanya untuk melakukan pemeliharaan ataupun menambah fasilitas sarana prasarana di UPT Pemadam Kebakaran Kota Depok, tapi juga digunakan untuk membayar gaji pegawai. Anggaran untuk belanja pegawai, saudara, mencapai 17 miliar rupiah. Lantas, kemana separuh anggarannya? Bagaimana pengalokasian anggaran di Damkar Kota Depok? Saya coba untuk menanyakan hal ini kepada Wali Kota Depok, begitu juga dengan Wakil Wali Kota Depok. Namun hingga program ini ditayangkan, saudara, mereka belum berkenan untuk memberikan keterangan. Dan sekarang, saudara, saya akan coba bertemu dengan anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, dari fraksi PKB untuk mendengar tanggapannya terkait dengan laporan dugaan adanya korupsi di Dinas Damkar Kota Depok. Ikuti saya. Sudah bersama saya Babai Suhaimi, anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKB. Pak Babai, terima kasih sudah bersama Nilus. Sama-sama, terima kasih. Pak Babai, ini soal adanya laporan dugaan korupsi di Damkar Depok. Ya. DPR sudah mendengar soal itu? Ya, kita sudah mendengar. Sudah berkomunikasi dengan pemerintah? Kita Komisi C dan kita DPRD tentu sudah berkomunikasi dan tahu apa yang dilaporkan oleh pegawai Damkar itu sendiri. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah kasus korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Sejauh ini apa sih tanggapan dari pemerintah soal ini? Ini kan baru dugaan yang disampaikan oleh internal Damkar itu sendiri. Sehingga dengan demikian tentu menyerahkan seluruhnya kepada proses yang sudah dilakukan itu. Nah, tentu kita DPRD juga bersama pemerintah tinggal menunggu bagaimana nanti penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Apakah dugaan penggunaan biaya perawatan yang dalam 1 tahun anggaran itu senilai 1 miliar terjadi tidak tindak pidana korupsi seperti apa yang dilaporkan oleh teman-teman di internal Damkar itu sendiri. Karena Anda pernah di Komisi C, yang ingin saya tahu juga sebenarnya anggaran untuk Damkar itu di 2024 kemarin itu berapa sih, Pak? Kalau anggaran perawatan seperti apa yang dilaporkan itu untuk pembelian selang atau beberapa alat-alat yang rusak, spare part mobil berkaitan dengan pelayanan pemadam kebakaran itu 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar 1 tahun. Ya, ini kelemahan dari pemerintah kota. Menganggap Damkar sesuatu yang tidak begitu penting. Padahal kalau dilihat dari kasus kebakaran yang terjadi, kemudian dilihat dari kasus-kasus pengaduan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Damkar, sesungguhnya tidak cukup. Damkar kita tahu, selain tugas pokoknya adalah upaya untuk memberikan penyelamatan kebakaran, tetapi yang terjadi adalah Damkar diminta untuk menyelamatkan kucing dari dalam sumur. Damkar diminta untuk datang mengeluarkan ular dan binatang-binatang yang masuk ke rumah warga. Damkar diminta untuk menyelamatkan anak kecil yang kejepit dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hal-hal persoalan yang terjadi di kemasyarakatan yang tidak dilakukan oleh dinas lain, itu dilakukan oleh dinas Damkar. Apakah dengan melihat peristiwa ini DPR mungkin akan memanggil pemerintah daerah untuk mendengarkan klarifikasi? Jelas, harus ada transparansi di internal dinas itu sendiri, OPD itu sendiri kepada seluruh jajaran.
sehingga tidak terjadi kasus yang memalukan seperti ini. Ini kan sebenarnya bukan baru ya Pak ya. Ini sudah beberapa kali Sandi menyuarakan soal fasilitas prasarana alat yang sudah tidak memadai begitu. Apa DPR pernah tidak mengunjungi atau melihat langsung ke UPT komunikasi itu intens, Pak. Komunikasi yang baik. Artinya DPR juga melihat bahwa memang ada hal yang tidak memadai di situ. Iya, sangat. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang banyak alat-alat yang rusak dan lain sebagainya, itu disebabkan karena persoalan anggaran yang tidak mencukupi. Karena ini sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, kami di DPRD tentu juga menunggu geraknya hasil kejaksaan. penyelidikan, yang kan sampai kepada penyidikan dari kejaksaan. Apa yang dilakukan oleh Sandi, yang kan secara pribadi dan kelembagaan tentu kami sangat mendukung. Karena kita tidak menginginkan nyanto ada penggunaan anggaran yang disalahgunakan, sampai lagi itu berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat seperti apa yang dikeluhkan oleh Sandi dan kawan-kawan. Baik, kita nantikan bersama tentu nanti Pak Babay ya, bagaimana kerja Kajari untuk kemudian menelusuri kasus ini, termasuk juga dukungan dari DPR untuk penting sekali untuk agar kasus ini benar-benar bisa transparan dilakukan, karena yang perlu kita ketahui atau masyarakat tahu adalah benar atau tidak terjadi misalnya dugaan korupsi di sana. Terima kasih Pak Babay Suhaimi, anggota DPRD Depok dari fraksi PKB sudah berbagi pandangan. Sehat selalu. Terima kasih. Cek. Cek. Harusnya bunyi ya? Iya. Oke. Ini harus kita dukung loh ya. Jangan sampai kemudian yang bersangkutan nanti justru mohon maaf dilakukan intimidasi. Banget. Ini loh, baru Freshcare Smash Matcha 4-in-1 double inhaler yang unik, glow in the dark. Yang fresh, Freshcare Matcha. Kalau kamu, matcha tepangku. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Kita semua adalah generasi pemberani. Berani memulai perubahan. Mulai dari membasuh tangan dan tubuh, membersihkan tempat berpijak, hingga membilas kain-kain yang menemani kita. Wings bersama UNICEF berkomitmen menciptakan generasi bersih sehat kini dan di masa depan. Generasi bersih sehat, generasi pemenang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kita semua adalah generasi pemberani. Berani memulai perubahan. Mulai dari membasuh tangan dan tubuh, membersihkan tempat berpijak, hingga membilas kain-kain yang menemani kita. Wings bersama UNICEF berkomitmen menciptakan generasi bersih sehat kini dan di masa depan. Generasi bersih sehat, generasi pemenang. Yang penting buatku, Samsak untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Spotify-ku, tempat curhat cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain. Spotify tahu uniknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak.
Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo. Wingscan, kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik. Semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Stand Up Comedy Indonesia 11. Segera di Kompas TV. Oke, ini nampaknya baru. Mas Andi? Ya. Mas Andi, ini yang baru ya? Iya, yang baru. Oke, jadi ini udah berfungsi dong ya sekarang? Ya. Oke, ada... Cuma satu, Mbak. Oh, cuma satu? Ya. Berarti mobil yang lain nggak ada? Ada. Oh, hanya satu mobil aja yang punya baru? Kalau ini? Ini baru. Ini baru juga ya? Kan harusnya satu mobil ini harusannya ada satu. Ada satu ini dan satu ini? Iya. Dan tapi di sini dari 3 mobil hanya mobil ini yang ada? Itu cuma satu, terus nozzle cuma 2. Nozzle cuma 2, oke. Kalau ini berfungsi nih? Cek. Iya. Cek. Harusnya bunyi ya? Iya. Oke, tes. Nggak berfungsi semuanya. Nah, kalau ini rem tangan berfungsi ya? Ya, berfungsi baru dibenerin. Karena ini yang mobil yang baru dikirim ke sini ya? Oke, berarti asli. Tapi ini tidak berfungsi. Kalau ini nggak berfungsi, mobil jalan kan ini sebenarnya untuk bikin orang menghindar juga kan? Jadi kalau nggak berfungsi gimana dong caranya? Pakai sirine, klakson, teriak-teriak. Apa? Ini alat buat obong tawon, evakuasi tawon. Oh iya, evakuasi tawon. Jadi sebenarnya kalau ini sih bikinan anggota aja. Oh, ini bikin sendiri. Iya. Oke, kalau ini yang ular ya? Nah, kalau ini buat ular stick. Ini memang jumlahnya ada 3 baru ini semua? Yang 2 ini lama, 1 ini baru. Oh, 1 yang baru. Nih, baru nih kelihatan baru. Ya. Ini kelihatan udah lama dan suka rusak beli sendiri. Laporan sudah diantar dan diserahkan oleh Sandi dan kuasa hukum ke melalui PTSP Kejari Depok. Kita akan mempelajari apakah isi dari laporan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atau tindak kegiatan yang lain nanti dapat ditindaklanjuti. Sudah bersama saya Profesor Agus Surono, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, warga Depok. Prof, terima kasih sudah bersama Niluh. Sama-sama, terima kasih Mbak Niluh. Prof, sebagai warga Depok ini Prof, ada yang menarik karena pegawai Damkar ini melaporkan adanya dugaan korupsi di lingkup Dinas Damkar Depok. Sudah ada sejumlah barang bukti, alat bukti yang dibawa ya, ada dokumen, ada video. Dari sisi hukum Prof, itu cukup kuat tidak sih untuk kemudian bisa ditelusuri oleh Kajari? Kalau dalam bahasa hukumnya itu sebagai bukti awal, gitu ya, bukti permulaan, bukti awal. Kemudian nanti tentu Kajari akan menunjuk timnya ya, yaitu untuk melakukan proses penyelidikan. Ya, nah di dalam kaitannya dengan penyelidikan itu nanti dipastikan dulu bahwa ini ada alat bukti yang cukup nggak sesuai dengan 184 ayat 1 KUHP kan, gitu. Begitu kemudian dirasa cukup, baru ditingkatkan di dalam tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan. Misalkan nanti penyidik harus mencari alat bukti yang lainnya kan.
harus menemukan atau paling tidak dimintai keterangan para saksi. Nah, saksi kan nggak boleh hanya satu, minimal ada 2 begitu ya. Terus kemudian alat bukti surat yang tadi sudah disampaikan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Atau kemudian dokumen-dokumen elektronik misalkan, itu kan sekarang menurut keputusan MK kan juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti ya dalam perkara-perkara korupsi. Tapi kalau video-video kerusakan cukup kuat nggak sih itu nanti? Itu jadi alat bukti yang nanti harus didukung dengan alat bukti yang lainnya. Oke, biasanya apa lagi yang dibutuhkan? Ya misalkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan soal pengadaan alat-alat tadi. Biasanya alat-alat yang rusak atau yang tidak itu kan akan diaudit. Audit mengenai sarpras kan, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan damkar itu gitu. Kalau ternyata hasil auditnya itu sarprasnya nggak sesuai, ya sudah berarti kan ada indikasi kan gitu kan. Jadi bahasa hukumnya kan patut diduga kan begitu. Nah kemudian nanti ditindaklanjuti lagi dan seterusnya. Oke, tapi pengadaan barang, pemeliharaan sarana dan prasarana itu memang kerap jadi ladang korupsi, Prof. Saya mencermati modus-modus seperti ini banyak ya, modus berkaitan dengan pengadaan barang, kemudian kaitannya dengan tadi pemeliharaan peralatan, anggarannya ada tapi ternyata tidak dilakukan peralatan misalkan ya, itu banyak. Kalau misalnya itu dialihkan dengan alasan dialihkan karena ada yang lebih urgent, begitu bagaimana itu, Prof? Itu tidak bisa serta-merta begitu, itu menyimpangi prinsip-prinsip dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara. Seringkali terjadi. Ada juga disebutkan bahwa yang seharusnya diganti berapa begitu yang digantinya tidak mencapai jumlah itu. Nah, itu apakah bisa disebut indikasi dugaan korupsi juga? Bisa, patut diduga adanya penyimpangan keuangan negara. Nah, kalau penyimpangan keuangan negara itu kan berarti kan nanti akan berdampak pada adanya potensi kerugian keuangan negara. Ya, cuma tidak hanya potensi kan, sekarang ini kan harus kerugian keuangan negara yang sifatnya nyata dan pasti. Bisa dengan mudah dihitung. Oke. Karena sering sekali gini ya, Prof, yang kita khawatirkan ya, Prof, ketika ada laporan dari masyarakat, bisa saja tiba-tiba kasusnya menguap. Alasannya kurang bukti, alat buktinya tidak mencukupi dan sebagainya. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Kita berharapkan ini bisa transparan, Prof. Masyarakat harus ikut mengawasi. Prof, ini sebagai warga Depok harus ikut mengawasi. Warga Depok saya akan mengawasi proses hukum ini ya, dan saya selalu mempunyai satu husnudzon lah kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri ya, karena banyak juga ya beberapa yang menjadi murid saya begitu, dan ini harus kita dukung loh ya. Jangan sampai kemudian yang bersangkutan nanti justru mohon maaf dilakukan intimidasi. Nah, itu juga yang ini dikhawatirkan. yang tidak boleh. Ya saya sebagai sebagai orang yang tentu yang berkiprah lah ya, terutama sebagai akademisi gitu, saya akan coba untuk memberikan satu support kepada yang bersangkutan dan mengawal proses hukum ini bisa benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan publik. Ada konsekuensi hukum bagi whistleblower seperti Sandi begini, Prof? Harus diapresiasi. Kalau memang benar itu Anda khawatirkan juga? Ya, kadang-kadang kan gini kan, ini apalagi kan ada nuansa-nuansa ini agak politisnya ya. Sekarang ini kan masa transisi kan, jangan sampai dalam tanda kutip saudara Sandi ini termanfaatkan oleh pihak-pihak gitu. Nah, ini yang ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi kira-kira begitu. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Baik, Profesor Agus Surono, pakar hukum atau ahli pidana dari Universitas Pancasila. Terima kasih atas pandangannya. Kita nantikan bersama kinerja dari Kajari dalam menangani kasus ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mereka juga jadi tempat warga meminta pertolongan dalam berbagai situasi. Berani buktiin asiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya lagi. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede.
kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang Better tambah gede, nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya part my fun sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Berani buktiin nasiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng. Enaknya lagi. Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Stop wasting time. Golda Coffee. I'm alive and ready. Diproses dengan gold standard. Bangkitkan semangatku. Jalani passion setiap hari. Golda. Enak banget. Nyaman di lambung. Let's get more out of life dari Wings Food. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed. Formulanya bantu singkat dahat membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo. Wingscan. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Makan. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik. Semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Demi pelayanan masyarakat. Ojo motor ya. Pemadam kebakaran tak bisa dipandang sebelah mata. Faktanya, para petugas tak hanya jadi tumpuan masyarakat kala si jago merah sedang membara. Masih menyala, Bu. Mereka juga jadi tempat warga meminta pertolongan dalam berbagai situasi.
masalahnya. Damkar solusinya. Dapat. Betul ini Pak? Benar Pak, ojek ini. Betul. Maka kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Keselamatan para petugas harus jadi prioritas. Beri mereka peralatan berkualitas dan alat pelindung memadai. Karena tak ada penyelamatan seharga nyawa. Awas dulu, awas dulu. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.